Kita bahas malam hari ini pemirsa sang calon tunggal, calon Kapolri pemirsa Komjen Pol Listio Sigit. Nah mungkin saya ke Pak Beni, Pak Listio Sigit ini seperti apa sih dalam pantauan dan juga analisis dari Kompolnas mengingat besok ini akan diuji kelayakannya nih, seperti apa Pak? Ya, jadi kemarin ketika kami diundang oleh Komisi 3 DPR, memang diminta untuk memberikan masukan dalam konteks untuk bahan fit and proper test. Salah satu diantaranya adalah profil psikologi. Nah, isinya sudah kami sampaikan. Tetapi secara umum kita bisa melihat, mengamati beliau orangnya kalem, tenang, memang tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak bekerja. Kemudian dengan senior respect. Jadi sejauh ini kalau kami melihat rekam jejak selama penugasan seperti ketika di Banten bisa mengatasi masalah di sana, kemudian di Barreskrim juga telah mengungkap beberapa kasus yang besar. Nah ini semua menjadi catatan yang kami sampaikan ke Komisi 3, karena Komisi 3 memang minta bagaimana proses sampai dengan 5 nama, apa saja yang dilakukan, kemudian masukannya dari mana saja, metode yang dipakai dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa 3 kali kami menyelenggarakan focus group discussion itu untuk menyerap aspirasi publik, para purnawirawan maupun yang masih aktif. Kriteria Kapolri yang diharapkan itu seperti apa? Oke, sekarang saya ke Bang Johnson. Bang, kalau untuk dari pantauan IPW sendiri, kalau dikatakan calon tunggal ini kan berarti mengungguli calon-calon yang lainnya, lebih senior, lebih tua umurnya. Mengenai sosok Pak Listio Sigit ini bagaimana? Untuk soal itu jawabannya saya mengapresiasi putusan Presiden soal Kapolri ini untuk terutama Presiden Jokowi untuk yang kedua kali. Karena sejak dulu sebenarnya IPW selalu ngotot soal reformasi polisi. Salah satu metode untuk mempercepat reformasi biasanya kita mengusulkan nggak urut kacang, tapi yang paling muda. Tentu bukan hanya sekedar muda, tapi soal kualifikasi, kapasitas, begitu kan, juga penting. Dan kali ini diulang lagi setelah Jenderal Tito, sekarang Jenderal Listio yang disodorkan oleh Presiden. Itu menandakan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya ingin reformasi polisi harus juga secara cepat dilakukan. Karena apa? Karena tuntutan dari perkembangan masyarakat, perkembangan hukum, ya, perkembangan teknologi, membutuhkan polisi yang kuat dan solid dan jangan dibiarkan sendiri, harus didukung oleh semua pihak. Tapi ada pergolakan nggak di tubuh Polri itu sendiri mengingat sosok muda yang kemudian menjadi calon tunggal? Kalau saya perhatikan, Bu, saya kira itu bukan cuma di kepolisian, ya, di institusi lain juga begitu. Misalnya pengalaman di TNI juga seperti itu. Kemudian juga pengalaman bagaimana waktu Jenderal Tito juga itu kan ada soal, ya. Tapi saya kira sekarang ini kepolisian sudah semakin dewasa karena punya pengalaman. Itu dilihat dari alur pencalonan sendiri, walaupun Caca mengkritisi bagaimana kenapa ini dicalonkan cuma satu, ya. Tentu ini sistemnya, sistem politiknya dan juga sistem hukum membuat pemilihan ini memang ada bias politik tentunya. Ya kan. Nah ini yang saya kira memang jadi pertanyaan banyak pihak. Tapi saya kira kalau dari seluruh proses yang dilihat seperti yang Pak Beni katakan, dukungan nyaris lengkap sekarang, baik dari masyarakat, dari internal purnawirawan sendiri, dari yang sekarang ini aktif, dari Presiden, dan saya kira juga dari DPR nanti akan mendapat dukungan menurut saya. Oke. Kalau saya lihat. Nah, tadi sempat disinggung juga ya oleh Bang Johnson ini sosok Pak Tito menjadi terobosan ketika angkatan muda yang kemudian menjadi Kapolri. Mengingat Pak Listio Sigit pun sudah menyambangi Pak Tito Karnavian, seperti apa kemudian pernyataan dari Pak Tito seperti ini, pemirsa, saya akan hadirkan untuk Anda. Tadi juga Pak Sigit ke kediaman tadi pagi jam 8 lewat dikit dengan Ibu Sigit. Ya. Saya sangat menghargai Pak Sigit yang datang ke para mantan Kapolri, selain meminta masukan,
tentu juga minta restu itu memang tradisi ya. Kita menghormati senior-senior, saya juga sering begitu dulu. Kemudian sama tadi pagi juga banyak prinsipnya Pak Sigit ingin meminta masukan-masukan dan saya juga menyampaikan masukan-masukan. Masukannya apa, Pak? Ya diantaranya bagaimana untuk membuat soliditas internal ya, karena Pak Sigit sama dengan saya banyak senior di atas. Tapi kiat-kiat seperti itu saya kira cukup Pak Sigit dan saya yang tahu ya. Samping itu ya kita bicara juga tentang kerjasama Polri dan Kemendagri dalam rangka saling mendukung untuk membantu Bapak Presiden mengatasi masalah pandemi, vaksinasi, program vaksinasi, kemudian bagaimana agar bansos cepat dan tepat sasaran ya, yang dikerjakan oleh Bu Risma dan beberapa menteri lainnya. Di samping itu juga economic recovery, karena salah satu penekanan dari Bapak Presiden adalah untuk membuka iklim investasi yang baik, yang kondusif ya, baik untuk dalam negeri, swasta maupun dari luar negeri. Nah ini perlu ada kerja, iklim ini perlu didukung oleh semua pihak termasuk Kemendagri, khususnya jajaran pemerintah daerah ya. Dan itu saya meminta kepada Pak Kapolri, Pak Sigit nanti untuk ya saya sudah sampaikan Kapolri langsung saja. Insya Allah tidak ada halangan. Ada dua dikatakan oleh Pak Tito. Kiat-kiat untuk nanti internal Polri seperti apa? Dan yang kedua adalah PR-PR ke depan. Dari Kompolnas sendiri untuk Pak Listio Sigit, sebenarnya apa sih yang sebaiknya harus difokuskan ketika nanti menjabat sebagai Kapolri kalau lulus fit and proper test ya? Seperti apa, Pak? Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Komjen Listio Sigit, seperti sowan ke para senior mantan Kapolri yang tentunya kalau dengan Pak Tito yang saat ini selaku Mendagri, beliau bisa berbagi pengalaman ketika beliau dulu dapat amanah lompatan menjadi Kapolri. Ini tentunya pasti sudah banyak disampaikan, harus begini, sebaiknya begini dan sebagainya. Ini poin penting karena apa? Supaya nanti belajar dari pengalaman Pak Tito, jauh nanti bisa lebih mulus ya, dalam apa namanya membangun soliditas di internal Polri. Kemudian menyangkut masalah program, sama. Ketika tadi disampaikan oleh Pak Tito, hal-hal penting yang harus siap-siap untuk ditangani. Kebetulan Wakapolri kan juga wakil Satgas COVID. Nah ini tentunya pemulihan ekonomi juga. Ini tentunya tim yang dibentuk oleh calon Kapolri nanti itu penting. Saya juga dengar dari beberapa pihak bahwa banyak akademisi Polri, doktor, guru besar yang masih aktif, semua dilibatkan untuk bagaimana menyiapkan visi misi, kemudian bagaimana nanti mengeksekusinya. Kalau Bang Johnson, apa yang paling penting Bang menurut Abang untuk tugas berat yang pertama kali diselesaikan? Singkatnya. Saya kira soal institusi, soal soliditas, supaya dia bisa menjawab, bukan hanya menjawab apa yang diinginkan oleh pemerintah, tapi juga apa yang diinginkan, diperintahkan oleh hukum dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi ada juga pressure-nya apa yang terjadi, perkembangan yang terjadi sekarang. Misalnya yang sekarang dimunculkan terutama yang jadi tantangan kita COVID, karena itu ada dimensi pidananya di mana polisi dikedepankan. Tapi ada juga soal investasi karena ini ada soal resesi atau krisis ekonomi. Itu saya kira membutuhkan bukan hanya sekedar soliditas institusi, tapi juga pengembangan sumber daya masyarakat, sumber daya internal Polri, termasuk menurut saya yang harus diperjuangkan juga kesejahteraan dan peralatan dan fasilitas kerja kepolisian. Baik. Nah, mengingat ini adalah calon tunggal, pilihan presiden pula, seberapa besar sih fit and proper test ini bisa menguliti visi dan misi seorang calon Kapolri, ataukah sekedar formalitas? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Johnson, kalau pandangan Bang Johnson besok fit and proper test uji kelayakan akan berlangsung seperti apa? Tajam, terengginas, bisa menguliti seorang calon Kapolri baru ini, atau mungkin ya sudahlah formalitas saja, ini calonnya dari pilihannya presiden, bagaimana? Saya kira DPR harus hati-hati karena
sebelum fit and proper ini kan masyarakat juga sudah fit and proper. Kita lihat bagaimana soal pemberitaan pemilihan calon Kapolri ini, bahkan saking semangatnya jadinya udah nggak ngomongin kriteria dan harapan, sudah sampai pada mendukung orang jadinya, ya kan? Jadi kadang-kadang jadi partisan. Itu memperlihatkan betapa masyarakat juga semangat. Saya kira DPR harus lebih tajam dan lebih fokus supaya kita bisa bukan hanya menemukan Kapolri, tapi kita menjadi yakin dan percaya bahwa institusi Polri memang sungguh-sungguh bisa menjawab kebutuhan kita sebagai berbangsa dan bernegara gitu. Karena persoalannya memang sangat rumit, Cak. Dan nggak bisa dibiarkan Kapolri ini sendirian, institusi polisi ini juga nggak bisa dibiarkan sendirian. Dia butuh dukungan politik, tapi juga di satu pihak dia butuh juga dukungan kritik yang sangat keras dan sangat tajam, karena transparansi dan akuntabilitas harus sungguh-sungguh dilakukan oleh Kapolri ini kalau mau kepolisian kuat. Nah, saya berharap juga Kompolnas dan teman-teman seperti IPW dan media juga tidak jangan kurang-kurang, bila perlu kita tingkatkan ya. Terutama di bidang komunikasi dengan masyarakat institusi ini kan. Karena kalau misalnya humasnya sekarang sebagai andalannya bicaranya lebih banyak atau kebablasan, atau karena saking tidak jagonya dia lebih banyak ngomong politik daripada ngomongin apa yang menjadi tupoksi dia berdasarkan fakta, berdasarkan hukumnya dia omong, institusi ini bisa jadi babak belur karena jadi terlihat partisan. Padahal polisi kita bukan dibuat untuk partisan atau untuk melayani kepentingan politik tertentu, bahkan bukan hanya untuk melayani kepentingan presiden, sekali lagi untuk melayani kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Pak Beni, bagaimana? Ya, jadi ketika 5 nama kami kirim ke presiden, biasanya kan tertutup, nggak ada yang tahu. Tapi ini kali berbeda, Bapak Ketua malah mengumumkan, kami pun kaget kan. Itu salah satu bentuk transparansi supaya ketika berproses di istana, publik sudah mulai mengumpulkan informasi bahan tentang figur itu. Nah, kemudian mengerucut satu ke DPR. Kami yakin dari Komisi 3 dengan mengundang kami, mengundang PPATK, itu dalam konteks mengumpulkan bahan untuk nanti fit and proper test. Nah, tentunya dalam konteks ini sama dengan yang disampaikan beliau tadi. Kami Kompolnas selaku pengawas eksternal setelah mengusulkan, maka punya tanggung jawab untuk mengawal. Betul. Dikawal juga ini ya, bagaimana besok uji kelayakan dan juga bukan hanya itu, nanti ketika sudah baik. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bang Johnson. Kita tunggu bagaimana nanti uji kelayakan dilakukan DPR besok pemirsa terhadap sang calon Kapolri. Sekaligus ini menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.